Good morning anak-anak teacher. Apa kabarnya hari ini? Ya, teacher berharap dan teacher yakin semua anak-anak teacher dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan pasti semangat untuk belajar hari ini. Nah, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran ketiga dan keempat. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita, teacher mau ingatkan lagi ya sayang, bagi anak-anak teacher yang belum menyelesaikan dan belum mengirim tugas pada pertemuan sebelumnya, boleh segera diselesaikan dan dikirim ke teacher. Oke, siap ya sayang? Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran ketiga. Mari sama-sama kita buka buku kita, buku tematiknya halaman 68. Nah, di sana ada bacaan pada bagian ayo mengamati. Kita baca ya. Pentas seni diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan. Dalam acara pentas seni, Siti dan teman-teman akan menari. Mereka bersemangat mempersiapkan tarian. Inilah tarian akan ditampilkan Siti. Nah, di sana ada kita lihat ya gambar dari gerakan tarian Siti dan teman-temannya. Nah, dan dari gambar ini anak-anak teacher boleh mencobanya di rumah sesuai gerakan yang ada pada buku dan tidak perlu dikirim kepada teacher videonya. Tapi teacher yakin dan percaya anak-anak teacher semua mau melaksanakan dan mau melakukan gerakan tersebut di rumah. Oke sayang? Siap ya? Nah, sekarang kita lanjut. Lani memperhatikan Siti berlatih menari. Ia juga ingin ikut menari. Apa yang sebaiknya dilakukan Siti? Nah, misalnya nih, Teacher Trisna melihat Teacher Damai sedang menari. Teacher Damai sedang menari, lalu Teacher Trisna lihat. Dan Teacher Trisna ingin nih. Sepertinya saya ingin bergabung menari seperti Teacher Damai gitu dalam pikiran Teacher Trisna. Nah, kira-kira menurut kalian, menurut anak-anak teacher, apa yang sebaiknya Teacher Trisna lakukan? Misalnya Teacher Trisna mau menjumpai Teacher Damai, lalu menanyakan bagaimana gerakan-gerakannya, misalnya seperti itu ya sayang. Sama seperti yang akan dilakukan Lani saat ia memperhatikan Siti sedang menari dan Lani ingin ikut menari seperti Siti. Nah, anak-anak teacher boleh menuliskannya apa yang sebaiknya Siti lakukan pada saat Lani menjumpainya dan memperhatikannya saat berlatih menari. Oke sayang, sekarang kita lanjut pada bagian ayo bermain peran. Pada bagian ayo bermain peran, anak-anak teacher diminta untuk menuliskan percakapan antara Siti dan Lani. Dengan isi percakapannya, Siti mengajak Lani untuk ikut menari dan Siti mengatakan agar Lani mau menari di depan teman-temannya. Nah, kira-kira apa yang dikatakan Siti kepada Lani dan apa jawaban Lani serta bagaimana tanggapan teman-teman Siti pada saat Siti mengatakan agar Lani mau menari di depan teman-temannya. Apakah Lani mau dan apakah Lani langsung ikut menari atau bagaimana teman-temannya? Apakah teman-teman dari Siti menerima Lani untuk menari di depan mereka? Nah, jadi anak-anak teacher diminta untuk menuliskan percakapan antara Siti dan Lani. Bagaimana percakapan mereka menurut anak-anak teacher? Oke, itu untuk tugasnya pada halaman 70. Selanjutnya pada halaman 70 ada pada bagian ayo mengamati. Katanya tidak hanya anak-anak yang sibuk. Ibu-ibu sibuk mempersiapkan konsumsi. Ada 225 makanan kotak dan 152 minuman botol. Kira-kira dari 225 dan 252 mana yang lebih banyak? Mana yang lebih sedikit? Nah, untuk menentukan suatu bilangan
lebih banyak atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Seperti yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, membandingkan dua bilangan. Nah, perhatikan bilangan 225 dan 252. 225 itu sama dengan 200 ditambah 20 dan ditambah 5. Nah, sekarang 252 itu sama dengan berapa? Yes, good. 252 itu sama dengan 200 ditambah 50 ditambah 2. Nah, nilai angka pada tempat ratusan kedua bilangan tersebut adalah sama, yaitu 200. Nilai angka pada tempat puluhannya tidak sama atau berbeda. Yang satu yaitu 20 dan satunya lagi 50. Karena 20 kurang dari 50, maka 225 lebih kecil dari 252. Atau kalau dibuat dalam simbol, bisa ditunjukkan dengan simbol kurang dari seperti pada gambar tersebut. Jadi dapat dituliskan 225 kurang dari 252 dan di tengahnya dituliskan dengan simbol kurang dari. Kita lanjut pada halaman 72. Di sana pada bagian ayo berkreasi ada membuat kartu bilangan. Namun itu akan kita lakukan pada saat kita telah menyelesaikan pembelajaran subtema kedua. Jadi sekarang kita langsung lanjut pada halaman 73 pada bagian ayo berlatih. Nah, di bagian ini anak-anak teacher diminta untuk mengerjakan dan membandingkan dua bilangan berikut dengan memperhatikan angka penyusunnya seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya. Membandingkan dua bilangan 349 sama dengan 300 ditambah 40 ditambah 9, dan 394 sama dengan 300 tambah 90 ditambah 4. Nah, jadi coba pikir-pikir, mana yang lebih besar? 349 atau 394. Nah, jadi nanti anak-anak teacher buat dulu 349 itu sama dengan berapa, lalu dibandingkan. Jadi, apakah 349 lebih besar atau lebih kecil dari 394? Itu tugasnya ya sayang pada halaman 73. Dan di buku kita kan tidak ada nomornya gitu. Boleh dimulai dari nomor 1, misalnya 349 itu dan 394 itu nomor 1, dan pada bagian 325 serta 532 itu jadi nomor 2. Dan begitu selanjutnya. Selanjutnya itu ada lagi tugasnya melengkapi titik-titik dengan tanda atau simbol yang sudah kita bilang tadi, yang sudah kita bahas tadi, yaitu 378 apakah lebih kecil atau lebih besar dari 227. Nah, itu nanti dibuat simbolnya, simbol kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Oke sayang? Nah, pasti bisa ya? Teacher percaya semua anak-anak teacher semangat selalu untuk belajar. Nah, sekarang kita lanjut pada pembelajaran 4,
halaman 74. Nah, katanya perayaan Hari Kemerdekaan akan dimeriahkan dengan malam kesenian. Oleh karena itu, anak-anak berlatih menyanyi dan menari. Nah, pada bagian ayo mencoba, di sana ada gambar gerak tari. Nanti anak-anak teacher boleh mencobanya sendiri di rumah. Tapi tidak perlu divideokan dan tidak perlu dikirim kepada teacher. Karena teacher yakin semua anak-anak teacher pasti melakukannya dengan baik. Oke ya sayang, kita lanjut pada halaman 75. Ayo mengamati. Udin juga akan memeriahkan malam kesenian perayaan Hari Kemerdekaan. Ia akan menyanyikan lagu Gembira Berkumpul. Nah, gimana lagunya? Ada anak-anak teacher yang udah tahu lagunya? Nah, dengarkan lagunya ya, dan nanti boleh dilatih di rumah. Oke? Ayo kawan berkumpul, berkumpul bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama, bersama bernyanyi bergembira. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Bergembira. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Tepuk tangan, kita semua bergembira. Setelah mendengarkan musik yang tadi, coba anak-anak teacher menuliskan kalimat ajakan yang ada pada syair lagu. Boleh dari lagu yang didengarkan tadi, boleh juga dari lagu anak yang pernah anak-anak teacher dengar. Boleh lagu lain maksudnya ya. Dan tulis dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Dan jangan lupa mengerjakannya dalam buku halus kasar. Oke ya sayang. Dan sekarang kita lanjut pada halaman 77. Pada bagian ayo mengamati, ada gambar Udin dan teman-temannya. Apa yang dilakukan Udin dan teman-temannya? Apa manfaat pekerjaan itu yang mereka lakukan dari gambar tersebut? Dan coba ceritakan pendapat itu kepada teman dekatmu. Halaman 78, kita perhatikan ya bukunya. Perhatikan kertas-kertas warna yang dipakai Udin. Satu bungkus plastik berisi 10 lembar kertas. Satu tumpukan bungkus plastik berisi 100 lembar. Nah, coba kita lihat bagian A. Ada berapa tumpukan bungkus plastik? Yes, ada 2. Berarti tadi katanya kan satu tumpukan berisi 100 lembar kertas. Nah, kalau 2, ada 2 tumpukan berarti 200 lembar kertas. Dan di sebelahnya ada 5 bungkus plastik. Tadi katanya satu bungkus itu berisi 10. Jadi ada 5 bungkus plastik, berarti jumlahnya 50. Dan di sebelahnya lagi ada 6 lembar kertas. Jadi totalnya untuk bagian A itu ada kertas sebanyak 256 lembar. Oke. Dan pada bagian kedua, coba hitung berapa tumpukannya. Ada 2 teacher. Yes, good. Kalau 2 tumpukan kembali lagi teacher tanya, itu berarti jumlahnya berapa? Yes, 200 lembar kertas teacher. Dan di sebelahnya ada 3 bungkus kertas berisi 10 lembar. Nah, jadi kalau 3 bungkus dikali 10 lembar satu bungkus berarti ada 30 lembar kertas. Nah, ditambah lagi dengan
8 lembar kertas di sebelahnya. Jadi total dari lembar kertas yang ada pada bagian B adalah sebanyak 238 lembar kertas. Nah, yang untuk bagian C ada 3 tumpukan. Ada 3 tumpuk bungkus plastik. Jadi berarti ada 300 lembar ditambah 2 bungkus plastik berisi 10. Ditambah 20 lembar kertas, ditambah lagi di sebelahnya ada 4 lembar kertas lagi. Jadi total untuk bagian C itu ada 324 lembar kertas. Nah, setelah tahu jumlahnya dari masing-masing bagian, anak-anak teacher mau teacher tanya dulu. Urutan yang paling kecil hingga paling besar adalah dari mana? Ya, dari yang paling kecil adalah bagian B, karena jumlahnya 238. Bagian kedua yaitu 256, yaitu pada bagian A. Dan yang terakhir atau urutan yang paling besar adalah bagian C sebanyak 324. Oke ya, teacher harap anak-anak teacher semua paham. Nah, setelah anak-anak teacher paham, sekarang anak-anak teacher boleh mengerjakan halaman 79 bagian Ayo Berlatih. Di sana ada tumpukan-tumpukan kertas seperti yang sudah teacher jelaskan tadi, dan tidak usah digambar, hanya tuliskan jumlah dari tumpukan tadi, tumpukan kertas yang ada pada gambar itu. Misalnya seperti tadi, satu tumpukan plastik, satu tumpuk bungkus plastik itu ada 100 lembar. Jadi untuk bagian yang pertama, buat saja, karena di bukunya tidak ada nomornya, buat saja untuk nomor 1 itu gambar yang sama paling atas, dan yang kedua untuk nomor 2, dan yang ketiga untuk bagian ketiga di halaman 80. Jadi nomornya sesuai dengan warna dan bentuk gambarnya ya. Nah, yang pertama kita mulai. Ada 2 tumpukan bungkus plastik. Berarti ada 200 lembar kertas ditambah 2 bungkus plastik. Berarti ditambah berapa? Ya, 20 dan ditambah 1 lembar lagi. Jadi berapa? 221. Oke, jadi nanti untuk mengerjakannya hanya menuliskan jumlahnya, tidak perlu menggambar. Jadi tugasnya sampai dengan halaman 80. Nah, sekian untuk pembelajaran kita. Jangan lupa tugasnya tadi untuk pembelajaran 3 ada pada halaman 70 dan 73, dan untuk pembelajaran 4 ada pada halaman 76 dan 79 sampai 80. Oke sayang, sekian untuk pertemuan kita hari ini. See you.